dan adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya, Feby Grace Hutajulu, akan menceritakan sebuah kisah tentang perapian yang menyala-nyala. Kisah ini diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Ikuti ceritanya bersama ya. Seorang raja dari Babel bernama Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar. Tingginya mencapai 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Lalu ia pun mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para penasehat negara, ahli hukum, hakim, bendahara, dan kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung tersebut. Ketika semua pejabat negara sudah berkumpul, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Setiap kali kamu mendengar bunyi sangkakala, kecapi, seruling, serdam, gambus, rebab, dan berbagai bunyi-bunyian lain, maka kamu harus sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Barang siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dan benarlah demikian. Setiap kali terdengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, serdam, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian lain, semua orang dari berbagai bangsa, suku bangsa, dan bahasa sujud menyembah patung emas tersebut. Lalu tampillah beberapa orang Kasdim ingin menuduh orang Yahudi. Mereka mendatangi Raja Nebukadnezar dan berkata, "Tuanku Raja, engkau telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, kecapi, seruling, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian lain harus menyembah patung yang tuanku dirikan. Barang siapa tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi tuanku, ada beberapa orang Yahudi yang tuanku percaya memerintah di wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan perintah tuanku. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung yang tuanku dirikan." Maka Nebukadnezar merasa sangat marah. Ia geram. Ia pun memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa untuk datang menghadap. Lalu ketiganya menghadap, dan raja berkata kepada mereka, "Apakah benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang bila kamu bersedia, saat kamu mendengar bunyi sangkakala, kecapi, seruling, serdam, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian lain, kamu harus sujud menyembah patung yang kudirikan itu. Tetapi bila tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku?" Tetapi ketiganya menjawab, "Tuanku Raja, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada tuanku saat ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu, tuanku Raja. Tetapi jikapun tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan menyembah patung yang tuanku dirikan." Maka meluaplah kemarahan dari Nebukadnezar. Ia lalu memerintahkan agar perapian itu dibuat lebih panas dari yang biasanya. Bahkan ia meminta perapian itu dipanaskan 7 kali lipat dari yang biasa. Ia lalu meminta prajuritnya yang kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ketiganya lalu diikat dengan jubah, topi, dan pakaian mereka yang lain
dan dicampakkan ke dalam perapian yang sangat panas itu. Karena perapian itu sudah dilipat gandakan panasnya, maka nyala apinya membakar habis orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Sadrak, Mesak, serta Abednego jatuh ke dalam perapian itu dengan kondisi badan terikat. Artinya teman-teman dan adik sekolah minggu, mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Raja Nebukadnezar melihat hal tersebut. Namun tiba-tiba dia terkejut dan dia bertanya kepada menterinya, "Bukankah ketiga orang itu dicampakkan ke dalam perapian dengan kondisi terikat?" Para menteri pun menjawab, "Benar, Tuanku Raja." Lalu Nebukadnezar berkata lagi, "Tetapi aku melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, dan mereka tidak terluka. Bahkan yang keempat itu rupanya seperti dewa." Maka Nebukadnezar pun mendekat ke pintu perapian dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Para pejabat negara yang berkumpul melihat ketiga orang tersebut. Nyata bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api. Rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bahkan bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Raja Nebukadnezar pun berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hamba yang percaya kepadanya, yang telah melanggar titah raja dan menyerahkan tubuhnya karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah lain selain Allah yang mereka percaya. Oleh sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa semua orang dari berbagai bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang melakukan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah manapun yang sanggup melepaskan dengan cara demikian." Lalu setelah itu, Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, teman-teman dan adik-adik sekolah minggu, apa makna yang bisa kita petik dari cerita yang baru saja kita dengarkan tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang sangat taat dan setia akan iman mereka kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa lain ataupun Allah-Allah lain selain daripada Allah yang mereka percaya. Bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak gentar dan tetap taat. Dan akhirnya Tuhan pun menolong mereka. Kita pun bisa meniru teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tetap setia akan iman kita kepada Yesus. Walaupun kehidupan terasa berat dan berbagai permasalahan terasa menghimpit, kita harus tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan kita. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Demikianlah kita sudah dengarkan bersama kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala. Kiranya kisah ini dapat menjadi permenungan dan juga berkat bagi teman-teman dan adik-adik sekolah minggu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!